galak banget, Pak. Oleh karena itu, saya pun harus berhati-hati menghadapi reptil yang satu ini. Tidak mudah memang mendekati sang raja. Butuh kesabaran dan konsentrasi tinggi untuk meminimalisir resiko yang bisa saja terjadi dan berakibat fatal terhadap saya. Ini ular mati nih. Dia biasanya siang kayak gini tuh berburu ular kayu kayak gini, Pak, untuk dimakan. King Cobra ini salah satu ular yang memakan ular lagi. Selain ular lagi, dia juga makan reptil lain nih, kayak kadal, anak biawak juga masuk kalau dia makan. Kewaspadaan ular yang satu ini tampak meningkat. Dua matanya tak lepas mengikuti gerak-gerik saya yang berusaha mendekatinya. Ngadapin ular beracun harus tenang aja. Jangan panik, kalau panik justru kita yang malah bisa bahaya gitu. Posisi kita tuh kalau panik. Kesabaran menjadi kunci untuk bisa mengatasi keganasan dan agresivitas Ophiopagus hana. Ini King Cobra yang emang hidup di sekitar wilayah Jawa Timur, mulai dari daerah Gresik sampai ke Banyuwangi sana. Karakternya tuh hitam, Pak. Sedangkan kalau udah menuju ke barat sampai ke Sumatera, itu warnanya coklat kemerah-merahan. Kalau yang udah ke timur sana, dia tuh warnanya lebih hitam kayak gini. Penyebarannya di Asia Tenggara, cuma saat ini karena sering diburu oleh manusia untuk dibuat coklat, kadang orang banyak yang suka konsumsi kobra, Pak. Nah, populasinya di alam, di habitatnya itu sangat berkurang. Terakhir di tahun 2010 itu berapa ratus king cobra itu mati. Padahal untuk bisa bertelur dan berkembang biak, dia sulit banget. Nah, sekarang saya coba untuk tangkap dulu. Saya harus hati-hati banget nih terhadap gigitan dari ular ini, karena king cobra memiliki racun atau venom yang sangat mematikan. Kobra biasa aja kalah nih sama ini. Butuh waktu untuk naklukin ular ini. Kayaknya sarung tangan ini bikin saya agak sulit untuk handling king cobra ini nih. Susah, Pak, untuk memperkirakan gerakannya kalau dengan sarung tangan. Saya buka dulu sarung tangannya. Oke. Ada yang berani pegang ekornya mungkin? Tolong, Pak. Nah, lihat ini. Nah, ini taringnya, Pak. Taringnya masih sempit ya. Tuh, ini sehat. Nah, kalau taringnya ini patah, biasanya dia agak sulit untuk cari makan. Karena dari sinilah senjata utama ular ini, dari taring ini. Taring ini fungsinya untuk menginjeksikan racunnya. Nah, kalau saya tekan bagian kantung bisanya ini, nah ini kantung bisa, Pak, namanya nih. Adanya di atas ya? Di sini, di atas, di dalam sini. Kalau ini saya tekan, akan ada keluar cairan berwarna kuning. Nah, itu racunnya. Dah ya, Pak. Dia sedikit mengeluarkan racunnya. Itu nggak masalah buat king cobra karena dia punya racun yang lebih banyak dari ular-ular lain. Makanya kalau misalkan manusia digigit sama ular ini, itu cuma 3 menit dia bisa bertahan hidup. Selebihnya kalau bisa tahan sampai 2 jam tanpa dapat penanganan medis, itu sangat beruntung orang itu. Kita lepas lagi ya. Lewat dulu. Oke, Cok Papa lewat dulu. Nanti saya nyusul. Senang rasanya hari ini bisa bertemu dengan predator sejati ini, king cobra. Karena di petualangan Pai sebelumnya agak sulit ya saat ini menemukan king cobra ini. Kenapa ya? Mungkin karena di habitat aslinya king cobra sudah banyak bepergian ke kota untuk dijadikan konsumsi manusia. Tapi ya entahlah. Yang jelas, faktor utama penyebab king cobra ini hilang dari habitat aslinya itu mungkin karena faktor perubahan cuaca. Ular ini cukup kesulitan untuk mencari makan dan untuk berkembang biak karena habitatnya juga separuh hilang. Oke, ular ini masih bisa bertahan di sini di habitat aslinya. Sekarang saya lebih baik melepaskannya di sini. Oke, kawan.
Menyusuri padang savana di lereng gunung, menerabas semak belukar dan melintasi jalanan yang naik turun merupakan bagian menantang sekaligus menyenangkan dengan petualangan saya kali ini. Hampir saja seekor ular kobra terinjak. Kejadian seperti ini yang baru saja saya alami sering berakibat fatal bagi para pendaki ataupun masyarakat yang sedang berjalan di areal pegunungan. Karena ular kobra akan langsung bereaksi dengan menyuntikkan bisa jika merasa tersakiti atau terancam. Ternyata seekor ular. Sempat terinjak sih tadi, cuman untungnya paling nggak sampai kena gigit. Lihat, bukan hanya satu, ada beberapa lagi di dalam lubang sana. Ternyata lubang tanah itu menjadi tempat berkumpul bagi ular-ular kobra. Ularnya sangat marah dan Wah, sekarang Panji ingin coba mengeluarkan ular yang agak agresif ini keluar untuk mengetahui jumlah berapa banyak ular yang ada di dalam lubang ini. Ular kobra penyebarannya sangat luas, mulai semak-semak, ladang, hingga pesawahan, dan bahkan sampai masuk ke dalam rumah seperti yang satu ini. Namun di habitat aslinya, ular kobra bersarang di lubang tikus yang sudah tidak dipakai lagi. Dia sudah keluar. Ini sepertinya ada ular jantan dan kobra yang satu ini sangat marah. Ini ada beberapa lagi. 1, 2, 3. Lihat. Lihat ini. Ada 4 ekor. Coba sekarang Panji mau coba ambil lagi satu lagi, kayaknya masih ada. Ternyata hanya ada 4 ekor kobra di sini. Lihat, semuanya adalah jenis kobra hitam. Kawan, kawan, sini. Menghadapi 4 ekor kobra sekaligus sebenarnya sangat beresiko karena ular ini adalah ular berbisa yang sewaktu-waktu dapat membahayakan nyawa saya. Yang satu ke atas kepalanya. Lihat nih. Nah, ini kobra yang memang bisa dibilang endemik ya. Dia lokality, jadi kulitnya itu memang hanya bisa kita temukan di daerah ini dan Bali. Lihat, kobra ini berwarna coklat serta bintik-bintik krem sedikit. Kondisi tubuh yang sudah mulai kelelahan seperti saya saat ini sebenarnya sangat berbahaya jika harus berhadapan dengan ular kobra. Menghadapi ular kobra haruslah berhati-hati dan tetap berkonsentrasi karena ular kobra sangatlah berbahaya, terutama semburannya yang bisa membuat mata buta. Cara aman untuk bisa memegang ular kobra yaitu kita harus tetap menjaga jarak dengan reptil penyembur yang satu ini. Setelah ia merasa tenang, baru kita bisa menyentuhnya secara perlahan. Biasanya ular-ular kobra itu senang sekali tinggal di lubang-lubang bekas lubang tikus. Tikusnya dia makan dan lubangnya ditempatin. Dan lihat, tepat di belakang Panji ada banyak sekali lubang tanah. Lubang-lubang bekas tikus di sawah biasanya menjadi sarang ular kobra setelah sebelumnya ia membunuh tikus penghuninya terlebih dahulu. Karena ular kobra bukanlah binatang pengerat yang bisa menggali tanah untuk dijadikan sarang. Ternyata benar. Lubang yang di sini tempatnya ular. Ada 1 ekor dan Panji melihat kepalanya. Kepalanya sedang menghadap keluar.
Berinteraksi dengan 3 ekor ular kobra sekaligus sebenarnya tidak aman, karena kita harus tetap mengawasi gerak-gerik masing-masing ular. Serangan-serangan ular kobra serba tidak terduga, karena terkadang ia bisa menyerang secara tiba-tiba meskipun sebelumnya tampak tenang. Ular kobra bukanlah merupakan ular yang soliter. Jadi kita sangat beruntung bisa menemukan ular-ular ini di dalam satu lubang. Biasanya memang mereka di siang hari seperti ini untuk menghindari terik matahari, mereka akan berkumpul di dalam satu lubang dekat air seperti ini untuk mendapatkan udara yang lembab. Karena bila terlalu panas, ular ini bisa mati. Ini kobra. Kayaknya lebih baik kita masukkan lagi ke dalam lubang. Saya senang banget bisa nemuin 3 ekor kobra, asli kobra sini dalam satu lubang. Itu jarang banget bisa kita temuin tuh.